sebelum sholat, terus saat sholat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 10 Ramadan 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 230, mengangkat tema disyariatkannya isti'adzah. Napa? Isti'adzah. Isti'adzah sih napa? Doa memohon perlindungan kepada Allah. Napa isti'adzah? Doa memohon perlindungan kepada Allah. Seorang muslim ketika dia sholat, setelah membaca doa istiftah, dan ini sudah kita bahas pada sekian serial, maka dia disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi habis iftitah terus apa? Al-Fatihah. Nah, karena Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran, maka disyariatkan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kok disyariatkan demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setiap baca Quran untuk mengucapkan isti'adzah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Surat apa? An-Nahl ayat 98. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Seandainya engkau akan membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dari setan yang terkutuk.
Jadi kalau kita mau baca Quran, kita disuruh membaca isti'adzah, alias memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Ketika engkau akan membaca Quran, kapan? Pas sholat atau di luar sholat? Ketika engkau akan membaca Quran, baca Qurannya pas di sholat, di dalam sholat atau di luar sholat? Dua-duanya. Dua-duanya. Di luar sholat mau baca Quran kita beristi'adzah, di dalam sholat kita mau baca Quran juga beristi'adzah. Di luar sholat mau baca Quran jangan lupa isti'adzah. Supaya apa, Bu? Supaya nggak diganggu setan. Ya, supaya nggak diganggu setan. Pernah nggak jenengan baca Quran ngantuk? Sering. Dolanan HP ngantuk pernah? Jarang. Topokan karo tanggane ngantuk pernah? Jarang. Padahal baca Qur'annya cuma 5 menit. Topokane berjam-jam. Mainan HP-nya berjam-jam. Ya. Jadi kita ini harus minta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena setan itu tidak suka kalau kita baca Quran. Sebaliknya setan itu suka kalau kita topokan. Apalagi topokannya di situ kita ngerasane, wah seneng banget itu. Ya. Memang salah satu misinya setan adalah membuat maksiat terasa enak dan indah. Jadi salah satu misinya syaitan adalah apa? Menjadikan maksiat atau hal-hal yang tidak bermanfaat terasa enak. Makanya kalau sudah ketemu sama teman, ngobrol kesana kemari, itu bisa tahan berjam-jam. Sampai lupa cucian, ya, sampai lupa jemuran, ya, sampai lupa asah-asah, masak banyu nganti sat, ya. Masya Allah. Nah, untuk mengantisipasi gangguan setan saat kita membaca Al-Quran, maka kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi isti'adzah ini diperintahkan untuk kita baca sebelum baca Al-Quran, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, di dalam sholat itu kan bacaan-bacaan terbagi. Ada bacaan-bacaan termasuk dari Al-Quran, ada bacaan-bacaan di luar Al-Quran. Contohnya iftitah. Doa istiftah itu bagian dari Al-Quran atau bukan? Bukan. Doa apa? Istiftah itu kan bukan bagian dari Al-Quran. Makanya nggak disunahkan untuk isti'adzah. Isti'adzahnya adalah setelah selesai baca istiftah, kemudian mau baca Al-Fatihah, baru kita membaca isti'adzah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Oke. Apa hukumnya, Ustaz? Hukum membaca isti'adzah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, sebelum kita membaca Al-Fatihah dalam salat, maka kita disunnahkan membaca isti'adzah. Berarti menurut kebanyakan ulama hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Berarti kalau ditinggalkan dosa apa mboten? Mboten. Namanya juga sunnah. Seperti kita nggak puasa Senin Kemis, dosa atau tidak? Tidak.
nggak sholat duha, dosa atau tidak? Kenapa? Karena sunnah. Begitu pula isti'adzah. Isti'adzah ini menurut mayoritas ulama sebelum baca Al-Fatihah ketika sholat hukumnya sunnah. Tapi jangan kemudian jangan mengatakan lah sunnah iki gitu. Jangan. Jadi latihan kita itu belajar hukum fikih bukan untuk menggampangkan meninggalkan amalan. Jangan. Jadi jangan kita ini punya tipe belajar untuk tidak beramal. Karena itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Jadi kita belajar hukum fikih, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada apa? Makruh. Itu bukan untuk meninggalkan yang sunnah atau menjalankan yang makruh, bukan. Ada sebagian orang itu punya kebiasaan kayak gitu. Tanya sama Ustadz, Ustadz ini hukumnya apa? Oh itu sunnah. Alhamdulillah. Kur apa? Kur sunnah. Atau tanya Ustadz ini larangan ini hukumnya apa? Oh itu makruh. Ya Alhamdulillah. Ya hukumnya cuma apa? Makruh. Jangan. Ya. Jadi ketika kita belajar hukum itu tujuannya adalah untuk mengetahui ini secara duduk hukum agama itu hukumnya apa. Jadi bukan untuk meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makruh. Kita pindah pembahasan berikutnya yaitu redaksi isti'adzah. Selama ini kita ini kalau isti'adzah seringnya membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal redaksi isti'adzah itu enggak cuma itu. Ada beberapa redaksi isti'adzah yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bawakan 3 redaksi. Mari kita bahas dari redaksi yang pertama. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah hafal? Kamu hafal mau dereng? Dereng? Ya. Saya baca dulu nanti jenengan mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Coba sendirian 1, 2, 3. Redaksi ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menurut Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim hadis ini sahih. Apa artinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu ada tulisan dari rahmat Allah, dihapus aja ya. Dari setan yang terkutuk ya. Dari apanya? Dari gangguannya, terus kesombongannya dan sihirnya. Jadi setan itu salah satu kerjaannya adalah mengganggu manusia. Ketika sholat atau di luar sholat? Kapan setan ganggunya? Setiap saat. Setiap saat. Ketika ngaji
Diganggu nggak sama setan? Iya. Buktinya lagi ngaji malah ngantuk. Di wonge sing ngantuk. Lagi ngaji malah dolanan HP. Lagi ngaji malah ngobrol. Itu berarti lagi diganggu apa? Setan alias nah gue. Ya, jangan ya. Jangan mau kita diganggu oleh setan. Ya, termasuk ketika sholat. Ya. Ketika sholat pun setan juga sering ganggu. Makanya kadang-kadang ketika sholat kita ini sampai lupa sudah rakaat berapa. Ya. Ya mending jenengan jadi makmum. Ya, jadi makmum kan kurang apa? Manut. Manut sama siapa? Ucuk-ucuk wis apa? Wis salam. Jadi ingatnya itu ketika takbir sama ketika salam. Ya, jangan ya. Jangan mau kita diganggu oleh setan. Ya, ketika sholat, ketika di rumah, ketika kita berinteraksi, saat kita berinteraksi dengan keluarga kita, suami istri, kadang-kadang kecentok titik, ya terus apa? Jengkel, ya. Apalagi kalau lagi sahur-sahur kan ngantuk-ngantuk nggih. Ya ramane ngantuk, biyunge ya ngantuk, bocah ya ngantuk, ya. Akhirnya gampang emosi, ya. Hati-hati, itu termasuk gangguannya sinten? Setan. Min hamzihi, hamzihi itu artinya adalah gangguan. Wa nafkhihi artinya adalah kesombongan. Jadi setan itu memprovokasi kita untuk sombong. Ada yang sombong dengan kecantikannya, ada yang sombong dengan ketampanannya, ada yang sombong dengan kekayaannya, ada yang sombong dengan bajunya, ya. Ngelihat temennya, lho ki mbok klambi bada tahun wingi. Ya. Jadi jenengan beli baju lebaran ndak apa-apa, tapi nggak usah napa? Nggak usah merendahkan orang lain yang baju lebarannya adalah baju tahun kemarin. Nggak usah. Beli tas baru, kemudian ngelihat sampingnya, tasnya kresek. Ya. Jangan, nggak boleh yang seperti itu. Ya. Atau pakai gelang baru, ngelihat sampingnya, gelangnya karet. Ya. Jangan, ya, nggak usah yang gitu-gitu. Ya. Itu termasuk nafkhihi, ya, termasuk kesombongan yang dimunculkan di dalam hati manusia. Ya. Yang berangkatnya pakai mobil, ya, mobil pribadi, jangan kemudian merendahkan orang yang berangkatnya pakai angkot. Jangan, ya, tidak boleh seperti itu. Alhamdulillah jenengan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, punya kendaraan pribadi, disyukuri. Jadi nikmat dari Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan. Ya, bukan untuk disombongkan. Sombong mentang-mentang jabatannya lebih lebih tinggi, sombong mentang-mentang kita ini majikan, punya pembantu, kita atasan, punya bawahan, atau sombong karena ilmunya. Mungkin saja ada orang yang Masya Allah strata pendidikannya tinggi, ya S1 atau S2 atau S3, kemudian merendahkan tetangganya atau temannya yang cuma tamatan apa? SMP atau cuma tamatan SD dan yang semisal dengan itu.
Ya mobilnya saya pakai. Ada yang hafal nggak suara mobilnya? Oh, alhamdulillah. Itu dengan ilmunya, termasuk ilmu agama. Jadi ilmu agama itu dipelajari bukan untuk sombong-sombongan. Contoh, Masya Allah, alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Jangan meremehkan yang baru hafal juz 30. Ya. Jadi yang sudah hafal 30 juz, jangan merendahkan yang baru hafal juz 30. Yang sudah hafal juz 30, jangan merendahkan yang cuma hafal 3 surat. Napa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi ilmu agama itu bukan untuk bahan sombong-sombongan. Ya. Termasuk ibadah. Ibadah itu bukan untuk bahan sombong-sombongan. Jenengan sekarang ngaji di sini. Itu ibadah bukan, Bu? Ibadah. Jangan kita rendahkan orang yang belum ngaji. Karena sejatinya kita berangkat ngaji itu adalah karena kita dapat hidayah dari Allah. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini luar biasa, tapi karena Allah beri kita hidayah dan belum memberi teman kita hidayah. Jadi jangan kita menyombongkan diri dengan kita ngaji, atau kita sudah alhamdulillah sholat 5 waktunya bagus, atau kita sudah haji, atau kita sudah umroh. Jangan kita sombongkan itu. Karena kita haji, kita umroh, kita sholat, itu semuanya lagi-lagi karena kita dibantu sama Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang luar biasa, bukan. Min hamzihi wa nafkhihi. Terus yang ketiga apa? Wa nafsihi. Nafsihi itu artinya adalah syirik, sihir. Napa? Sihir. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari sihirnya setan. Ustaz, emang setan bisa menyihir? Iya, kerjasama sama dukun, kerjasama sama tukang sihir. Ya. Jadi tukang sihir itu, dukun-dukun itu bisa menyihir orang karena dia kerjasama dengan setan. Makanya jangan kaget kalau tukang sihir atau dukun itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ya, keumuman orang nggak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Jangan kaget kalau dia bisa mangan apa? Beling, ya, dibacok, ndak mempan, minumnya air, kalau kelapa sinyum ya gelem, air keras, air apa? Keras, nggak usah heran. Jadi pas ebek ya kan pada kayak gue mbok. Ya mangan beling, terus apa maning? Apa? Oh wis ora nonton ebek, alhamdulillah. Ya, itu nggak usah heran. Kenapa? Karena dibantu oleh setan. Jadi tukang sihir, dukun, peramal, para tidak normal. Orang tidak pintar, ya, bukan orang pintar, ya. Mereka itu adalah kroni-kroninya sinten? Setan. Ya, mereka kroni-kroninya setan. Makanya disebutkan di akhir surat An-Nas, napa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, setan jin sama setan manusia.
Dan setan jin serta setan manusia, mereka itu bekerja sama. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu saling bekerja sama, saling bertukar informasi. Ya. Jadi dukun itu punya jin atau informan. Nah, men kan manusia nggih. Jin. Ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, oke. Ini redaksi yang pertama. Mari kita pindah redaksi yang kedua. Bunyinya adalah a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah hafal? Belum. Ayo, saya dulu nanti jenengan mengikuti. A'udzu billahis samii'il alim. Monggo. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sendirian 1, 2, 3. Redaksi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Imam Ibnul Mulaqqin. Apa bedanya antara redaksi yang kedua sama yang pertama? Ada tambahan apa? As-Sami'il Alim. Itu saja bedanya. Jadi ada tambahan setelah a'udzubillah ditambahin apa? As-Sami'al Alim. As-Sami' artinya apa? Yang maha mendengar. Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi Allah Azza wa Jalla maha mendengar. Kalau manusia, manusia bisa mendengar. Apa bedanya, Bu? Maha mendengar sama bisa mendengar. Apa bedanya? Kalau mendengar, kalau bisa mendengar berarti yang didengarkan tidak semua suara. Kalau maha mendengar, napa? Semua suara. Berarti Allah itu bisa mendengar suara yang lirih atau yang keras. Dua-duanya. Kalau jenengan bisa mendengar yang mana? Keras? Yakin? Coba ya. Jenengan paham nggak saya lagi ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar nggak? Hah? Apa coba? Oh, alhamdulillah. Jadi manusia itu punya batas, punya apa? Batas volume yang bisa dia dengar. Ya, saya lupa dari angka sekian sampai angka sekian. Jadi kalau di bawah angka itu tidak bisa, kalau di atas angka itu juga tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pendengarannya tanpa batas. Kenapa demikian? Karena Allah maha mendengar.
Berarti kalau jenengan krisik-krisik sama tetangganya, Allah dengar enggak? Dengar. Ya. Oke, temenan ya, rahasia aja ngomong-ngomong ya. Ya. Nanti tetangganya ngomong lagi sama temennya, rahasia ya. Ya. Akhirnya rahasia RT, ya, nggak jadi rahasia lagi. Itu semuanya diketahui sama, didengar sama Allah. As-Sami'. Terus Al-Alim. Al-Alim itu adalah maha mengetahui. Kalau manusia apa? Bisa mengetahui. Berarti pengetahuan Allah niku tanpa batas. Kalau pengetahuan manusia sangat terbatas. Jangan tahu apa yang akan terjadi nanti. Enggak, jangankan nanti. Semenit lagi saja kita tidak tahu. Kalau Allah tahu enggak? Tahu. Oke, berarti yang kita tahu apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi itu pun enggak semuanya. Yakin? Coba saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan umur 1 tahun, apa yang jenengan lakukan? Enggak tahu. Padahal itu sudah terjadi. Itu padahal hubungannya dengan kita sendiri. Lah, kalau apa yang sudah pernah kita kerjakan di umur 1 tahun saja kita tidak tahu, apalagi yang dilakukan sama orang lain. Maka pengetahuan manusia sangat terbatas. Dah, ini redaksi yang kedua. Yang terakhir, redaksi yang ketiga, ini yang paling pendek. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Redaksi yang terakhir ini yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin. Tapi saya pribadi belum menemukan secara khusus hadis yang menyebutkan redaksi ini. Kalau tadi kan saya sudah bawakan hadis-hadisnya itu 1, 2 sudah saya bawakan. Kalau hadis yang menyebutkan redaksi ini secara khusus saya belum nemu. Cuman sebagian ulama mengatakan kan ayatnya jelas. Surat Nabawi, Bu? An-Nahl ayat 98. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Di situ Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan secara spesifik redaksinya apa. Yang penting kita disuruh isti'adzah. Ya, asal kita isti'adzah sudah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka insyaallah itu sudah masuk dalam kategori isti'adzah, sehingga boleh saja kita baca dengan redaksi yang ketiga. Oke, pembahasan yang terakhir kita siang hari ini adalah isti'adzah ini dibaca kapan saja. Apakah hanya di rakaat pertama saja atau dibaca di setiap rakaat? Ada 2 pendapat. Mayoritas ulama mengatakan isti'adzah ini cukup dibaca di rakaat pertama saja. Jadi isti'adzah di rakaat pertama itu sudah mewakili apa? Kedua, ketiga, keempat, ya sampai ke-11. Ke-11. Napa niku? Tarawih. Sampai ke-23. Bagi yang salat tarawihnya 23. Jadi cukup membaca di awal saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama berpendapat enggak, dibaca setiap rakaat. Berarti kalau kita sholatnya 4 rakaat, berarti isti'adzahnya 4 kali. Kalau kita sholatnya 11 rakaat, berarti isti'adzahnya 11 kali. Berarti kalau 23 kali. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau Ustadz milih yang mana Ustadz? Kalau saya milih pendapat yang kedua. Milih pendapat yang membaca setiap rakaat. Kenapa? Ya ben pahalane akeh. Ya, supaya pahalanya lebih banyak. Karena kita bacanya setiap rakaat. Berarti kalau 4 kali baca isti'adzah pahalanya 4 kali. Kemudian kalau kita mau pakai ayat Al-Quran yang tadi di atas, ya fa idza qara'tal Qur'ana fastaghfirullah. Kalau mau baca Quran maka beristi'adzahlah.
Bukankah kita baca Qur'annya di rakaat pertama atau di semua rakaat? Saya tanya sama jenengan. Kita baca Al-Quran ketika sholat di rakaat pertama tok atau di semua rakaat? Di semua rakaat. Berarti setiap mau baca isti'adzah. Ya. Ini pendapat yang kami pilih. Nah, kalau saya mau pakai pendapat mayoritas ulama, boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Karena mereka juga punya dalil. Mereka juga punya dalil dan dalilnya cukup kuat juga. Dalilnya cukup kuat. Maka dalam hal yang seperti ini hendaknya kita saling menghargai. Yang mau membaca hanya di rakaat pertama punya dalil, yang mau membaca di setiap rakaat juga punya dalil. Yang enggak ada dalilnya yang enggak sholat. Selesai pengajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan kan di kesempatan hari ini. Kita langsung saja bacakan materi pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca Al-Quran, kita mengucapkan kalimat isti'adzah, dan di tengah perjalanan orang tua menanyakan sesuatu dan membutuhkan jawaban. Kemudian saya menjawab pertanyaan orang tua. Apakah setelah itu harus membaca isti'adzah kembali Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau jawabannya harus atau tidak, jawabannya tidak harus. Kan tadi sudah kita sampaikan, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tapi sebaiknya kalau baca Quran terpotong, ya, terpotong hal yang penting. Ya, contohnya tadi itu ditanya sama orang tua. Ya, ini penting. Ya, memenuhi panggilan orang tua hukumnya apa? Wajib. Ya. Kok terpotong, maka ketika akan membaca lagi, maka ya isti'adzah lagi. Ya. Isti'adzah lagi. Kemudian melanjutkan ayat yang tadi berhentinya di mana. Ya. Dan usahakan jangan gampang-gampang memotong bacaan Al-Quran. Jangan apa? Gampang-gampang memotong bacaan Al-Quran. Contohnya dengan hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Contohnya apa? Lagi baca Quran, HP-nya di samping. Tahu-tahu ada notifikasi apa? Shopee. Langsung dia apa? Dibuka. Penting atau tidak? Tidak penting. Jangan. Loh, biar nggak tergoda bagaimana, Bu? Hah, dibuang. HP-nya dijauhin. Ya, HP-nya dijauhin. Supaya tidak tergoda untuk bolak-balik napa? Buka HP. Lah wong baca Qur'ane nganggo HP, Ustaz. Kita itu baca Quran pakai HP kalau ndak ada mushaf. Kalau ada mushaf ngapain baca Quran pakai HP? Ya. Saya tanya sama jenengan, Bu, baca Quran pakai HP dengan baca Quran pakai mushaf, pahalanya besar mana? Pakai mushaf. Iya, karena mushaf itu punya kesucian sendiri. Makanya kita ini kalau mau megang mushaf disyariatkan untuk wudu. Kalau mau HP, enggak, ngapain megang HP wudu dulu? Tidak ada sunnahnya. Jadi beda. Ya. Kalau mushaf, para ulama kita menerangkan ditaruh di tempat yang tinggi. Betul? Betul. Jangan ditumpuki barang yang lain. Kalau HP kita taruh di bawah ranjang, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Mengesor bantal ya boleh. Jadi beda baca Quran dari HP dengan baca Quran dari mushaf. Jadi baca Quran pakai HP itu hanya ketika kondisi-kondisi memang tidak ada mushaf. Contoh, jenengan lagi ngantri di mana? Rumah sakit, di poli, ya ngantrinya bisa berjam-jam.
nggak bawa mushaf Al-Quran, ya udah baca Quran pakai apa? HP. Ya, itu contoh. Baik. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah doa ta'awud dan juga isti'anah itu sama Ustadz? Dan apakah manfaat kedua doa tersebut? Itu hanya beda istilah aja. Jadi antara isti'adzah sama ta'awud, ya itu hanya beda istilah. Ini mirip kayak istiftah sama apa? Iftitah. Itu sama aja. Ya hanya beda istilah. Jadi ta'awud atau isti'adzah itu sama-sama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya di luar tema. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya puasa seorang wanita yang keluar rumah tanpa memakai jilbab atau tidak menutup aurat? Bagaimana hukumnya wanita yang berpuasa tapi keluar rumah tidak menutup aurat? Puasanya ibadah. Puasanya apa? Ibadah. Keluar rumah tanpa aurat maksiat. Nah, nanti sama Allah akan ditimbang di hari kiamat. Kira-kira antara ibadah dengan dosa yang dia kerjakan lebih berat mana? Ya, lebih berat mana? Nanti akan ditimbang. Dan kalau ternyata lebih berat amal solehnya, ya mudah-mudahan dosa-dosanya akan diampuni sama Allah. Berarti kebalikannya nopo, kalau ternyata dosa-dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka yo kembalinya kemana? Fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiyah narun hamiyah. Kembalinya yo ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Apa puasanya tetap sah Ustaz? Setahu saya itu bukan termasuk pembatal puasa. Ya, tapi itu bisa masuk pengurang pahala puasa. Jadi pahala puasanya tidak didapatkan secara apa? Sempurna. Kenapa? Karena maksiat itu mengurangi pahala puasa. Maksiat nopo Bu? Mata nopo telinga nopo mulut? Semua maksiat. Termasuk maksiat tubuh tadi nggak menutup aurat itu maksiat. Maksiat mata jelalatan, maksiat mulut ngerasani, maksiat telinga dengerin musik, ya maksiat tubuh nggak nutup aurat. Ini semuanya bisa mengurangi apa? Pahala puasa kita. Tapi apakah batal? Setahu kami itu bukan termasuk pembatal puasa. Nah. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, yang pertama, apabila kita memulai membaca Al-Quran di pertengahan ayat, apakah cukup dengan membaca isti'adah atau dengan basmalah? Pertanyaan yang berikutnya, untuk memulai membaca Al-Quran, apakah harus memulai dengan membaca Al-Fatihah? Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita ini baca Al-Qurannya bukan di awal surat, tapi di tengah-tengah surat. Contoh, kita membaca ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi. Ayat kursi itu surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Berapa? 255. Iya. Itu kalau misalnya kita mau baca ayat kursi, apakah kita setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus baca bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya tidak. Karena bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di awal surat. Berarti kalau kita mau membaca dari alif lam mim baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim terus apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi sampai ayat kursi. Ya. Jadi bismillah itu dibacanya adalah di awal surat. Ya, kalau di tengah surat cukup membaca apa? Ta'awud. Satu-satunya surat yang tidak perlu membaca basmalah sebelumnya adalah surat
At-Taubah. Yang awal ayatnya adalah bara'atun minallahi. Bara'atun minallahi. Ya, itu awal ayatnya. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap mau baca Quran harus diawali dengan membaca surat Al-Fatihah? Saya belum tahu landasannya. Ya, saya belum tahu landasannya. Sehingga seandainya kita akan baca surat Ali Imran misalnya ya, langsung baca tidak apa-apa. Ya, tidak harus diawali dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Ustaz, Al-Fatihah kan pembuka. Iya, setahu kami itu pembuka buat Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran dibuka dengan apa? Surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa membaca membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.